Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat manajer yang pernah mengikuti One Week Training Course on Developing Managerial Skill 5 hari, sampai sekarang sudah ada 5 angkatan. Insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Saya ingin memberikan tambahan pengetahuan yang mungkin ini hal yang sepele, tetapi Anda sering menjumpai topik-topik atau masalah-masalah yang saya akan sebutkan ini, yaitu teman bisnismu yang suka bohong. Nah, bagaimana strategi menghadapi teman bisnismu yang suka bohong? Ini menarik ya. Ini saya coba angkat agar Anda mempunyai perbendaharaan, mempunyai bank data di dalam diri Anda. Bagaimana Anda berstrategi menghadapi teman bisnismu yang suka bohong itu? Ini penting untuk diketahui, penting untuk dikembangkan skill ini. Supaya apa? Supaya nggak sakit hati. Supaya Anda nggak stres. Supaya Anda punya pilihan bersikap terhadap teman-teman bisnis yang suka bohong ini. Saya coba akan bahas. Nah, apa sih definisi bohong? Bohong itu, orang berbohong itu karena tidak sesuai dengan hal atau keadaan atau sesuatu yang sebenarnya, itu bohong. Bohong itu sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Itu namanya bohong. Menarik kalau kita amati orang bohong ini, dan kita harus punya strategi bagaimana menghadapi orang bohong tersebut. Nah, saudaraku atau sahabat manajer, berbohong itu terkadang lebih baik mengatakan kebohongan putih daripada kenyataan yang menyakitkan. Artinya begini, kadang-kadang ada orang berbohong itu supaya tidak menyakiti hati Anda. Itu namanya kebohongan putih. Dia berbuat bohong itu untuk menutupi kekurangannya, agar Anda tidak sakit hati, agar Anda tidak tersinggung, agar Anda tidak merasa kasihan pada orang. Sehingga dia menunjukkan kebohongan putih. Namun bukan berarti bahwa Anda bisa berbohong sesuka hati Anda. Enggak, jangan. Berbohong tetap dinilai sebagai perbuatan tak terpuji yang bisa membahayakan keharmonisan hubungan. Jadi meskipun kebohongan putih, ini juga akan mengancam keharmonisan hubungan di dalam berbisnis. Nah, ada 6 alasan orang berbohong. Yang pertama karena kebiasaan. Yang kedua karena malu. Yang ketiga tidak ingin menyakiti hati orang lain. Berbohong. Yang keempat tidak ingin dihakimi. Yang kelima, cara paling mudah untuk menghindar dari sesuatu adalah berbohong. Yang keenam, tidak menghormati diri sendiri. Saya mengatakan bahwa bohong itu adalah pernyataan yang salah dibuat oleh seseorang dengan tujuan pendengarnya supaya percaya. Itu bohong. Bohong adalah pernyataan yang salah dibuat oleh seseorang, apakah itu teman Anda, apakah sahabat Anda, apakah teman Anda, dengan tujuan agar yang dengar itu percaya. Disebut pemohon orang yang berbicara bohong itu, dan terutama orang yang mempunyai kebiasaan berbohong itu adalah membuat pernyataan yang salah untuk seseorang dengan tujuan agar dapat dipercaya, agar meyakinkan. Tapi kan nggak bisa terus-menerus berbohong itu. Nanti kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan. Dengan kebohongan tidak konsisten alur ceritanya. Nah, ini ada suatu peristiwa juga. Mungkin Anda juga mengalami peristiwa ini jika Anda punya partner bisnis. Di depan Anda bicaranya manis, bagus, friendly. Wah, top lah pokoknya. Kemudian ketika dia bertemu dengan teman bisnis yang lain, padahal teman bisnis itu sahabatmu juga, yang diomongin mengenai kita, mengenai Anda, saya,
sangat beda dengan kenyataan. Dia mengatakan bahwa, oh itu kan dulu kenapa begitu, karena perusahaan itu kan rugi, sehingga saya kasih duit 25 miliar, misalnya gitu. Nah, dan kenapa saya tidak kasih komisi, karena dia kan hutang sama saya, misalnya begitu. Menurut saya keadaan tersebut juga dalam kategori bohong yang terstruktur, karena beda dengan kenyataan. Nah, bagaimana kebohongan-kebohongan ini akan menutupi kebohongan? Dan kita harus berstrategi menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, saya mencoba menularkan pengalaman menghadapi orang-orang yang bohong ini. Selama saya bekerja, selama saya berprofesi sebagai pembisnis, menjadi CEO, menjadi manajer di suatu perusahaan, banyak juga orang-orang yang berbohong. Dan saya mempunyai cara untuk menangani. Ada 5 cara untuk menangani orang teman bisnis kita yang suka bohong. Yang pertama, Anda harus mencari bukti pendukung. Pertama, mencari. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, Anda harus menghadapi secara langsung. Yang ketiga, Anda harus melakukan aksi diam saja. Itu jika diperlukan. Yang keempat, Anda harus bisa beraksi pura-pura bodoh. Powerback namanya, powerback, pura-pura bodoh. Yang kelima, Anda harus mampu melupakan dan memaafkan. Saya akan coba bahas satu-satu. Apa yang harus Anda lakukan? Jika teman bisnis Anda berbohong, Anda harus mencari bukti pendukung dulu. Cari bukti pendukung. Orang yang berbohong biasanya akan lupa dengan detail informasi kebohongannya. Ingat, Anda cari pendukung. Ingat ini, saya punya pengalaman ini. Orang yang berbohong itu biasanya akan lupa dengan detail informasi kebohongannya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memperhatikan detail kebohongannya. Sesudah itu, carilah bukti-bukti pendukung yang dapat melawan perkataannya. Jadi, explore dan cari tahu detail kebohongannya, Anda cari bukti-buktinya. Itu langkah yang pertama. Karena orang bohong itu nggak bisa detail. Orang bohong itu tidak bisa detail. Dan kalau dia akan menutupi kebohongan. Yang kedua adalah Anda harus menghadapi secara langsung orang yang partner bisnis Anda yang berbohong dengan Anda. Sesekali cobalah untuk menghadapi kebohongannya secara langsung dan temui dia empat mata, dan katakan bahwa Anda tahu kebohongannya yang dilakukan, bahwa Anda tahu kebohongannya. Bagaimana reaksinya? Tapi Anda harus siap data tadi. Yang pertama itu data-datanya harus siapkan dulu, jangan tidak disiapkan. Setelah siap datanya, temuin coba sekali-sekali. Tes mental. Anda punya kekuatan mental nggak untuk menghadapi orang itu? Kalau dia berusaha menjelaskan alasannya dan meminta maaf telah berbohong, maka Anda bisa menghentikan konfrontasi itu. Maka Anda bisa menghentikan konfrontasi itu. Ini adalah pelajaran yang baik untuk dia juga. Dan seharusnya dia nggak berani lagi berulang pada Anda. Ini strateginya. Tapi kalau Anda mau menghadapi orang itu, setelah menemui, buktinya harus kuat dulu. Yang strategi pertama harus Anda lakukan. Yang ketiga adalah Anda harus melakukan aksi diam saja. Kadang-kadang kita perlu diam. Saat kebohongan yang diucapkan teman bisnis Anda, dan kebohongannya sudah nggak masuk akal, nggak masuk logika, mengada-ada, tidak perlu bereaksi, tidak perlu menanggapi dengan membela diri maupun mempertahankan ego dan nama baik. Nggak perlu. Apalagi kalau yang melakukan bohong itu adalah teman kerja sendiri. Reputasimu jauh lebih penting daripada mengurusi orang yang sering bohong seperti itu, kebohongan-bohongan yang receh. Diemin aja, nanti waktu yang membuktikan. Nah, yang ketiga, Anda harus melakukan diam saja itu adalah jangan konfrontir dengan teman bisnis Anda di tempat kerja.
Dampaknya tidak bagus. Malah orang berpikir kita tidak profesional dan sama saja levelnya dengan si pembohong tadi. Cukup kita tunjukkan sikap bahwa kita tidak seperti yang diucapkan si pemohon. Ingat, pembuktiannya adalah ada tunjukkan bahwa apa yang dikatakan dia itu tidak betul, tidak nyata, halusinasi, bahwa dia bohong terhadap apa yang dikatakan terhadap dia. Tunjukkan. Ini dadaku, ini yang sebenarnya saya. Tunjukkan. Itu yang harus dilakukan. Nah, strategi yang keempat, Anda harus bisa bereaksi pura-pura bodoh, porbek, pura-pura bodoh. Saat teman bisnis Anda bohong, saat partner bisnis Anda bohong, mengatakan hal yang tidak masuk akal, kita berpura-pura tidak paham. Ingat, kita berpura-pura tidak paham maksudnya, dan terus menanyakan detail pertanyaan. Ini ada tujuannya. Jadi saat teman bisnis Anda bohong, mengatakan hal yang tidak masuk akal, kita harus berpura-pura tidak paham, tidak tahu, kurang jelas maksudnya, dan terus detail menanyakannya dengan pertanyaan. Terus kita gali dan kejar faktanya sampai dia kewalahan sendiri untuk mengarang ceritanya, untuk bikin sastra, untuk membuat cerpen. Jadi terus ditanya, pura-pura nggak jelas, pura-pura Anda nggak paham. Gali dan kejar faktanya, sampai dia kewalahan, sampai dia sendiri tidak bisa cerita. Ini bisa kita lakukan saat si pembohong, partner bisnis Anda, pembohong itu mencoba mempermalukan Anda di depan banyak orang. Jadi cool aja, jangan stres, jangan reaktif, cool caranya. Nah, Anda harus mampu melupakan dan memaafkan. Jadi, saudaraku, tak jarang orang yang menjadi pembohong karena memiliki masalah dengan dirinya untuk menutupi dirinya sendiri dan kehidupannya supaya tidak terlihat. Kalau bisa, kita mencari tahu apa alasannya dia seperti itu. Membuat si pembohong gemar sekali mengarang cerita. Mungkin kita bakal mengerti kenapa dia seperti itu. Karena mungkin dia punya masalah yang tidak ingin diketahui orang lain. Ya, jadi Anda harus mampu melupakan, memaafkan tadi jika kebohongan itu nggak berakibat fatal buat kehidupan kita. Maafkan dan lupakan saja. Menjadi lebih positif akan lebih menenangkan batin ketimbang menanggapi orang yang bermasalah dengan mental. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan mengenai cara strategi menghadapi orang berbohong. Mudah-mudahan bahwa dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan, Anda punya strategi cara menghadapinya. Meskipun singkat, tapi paling nggak ini menginspirasi Anda untuk menghadapi partner bisnis yang baik. Selamat mencoba. Insya Allah ada jalan keluar. Insya Allah ada kreativitas untuk menghadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.